dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan kami Bawaslu Kabupaten Solo. Hari ini bintang tamu podcast kita yang sangat cantik dan juga masih muda. Tentunya lebih muda dari saya. Kalau lebih cantik ya pastilah ya, nggak mungkin saya lebih cantik dari beliau. Yep. Bersama kita siang hari ini Ibu Widya Cancer Rusmita. Iya, Cantik sekali dan juga masih muda. Kalau dibanding saya sudah SMA, beliau baru lahir. Tidak jadi. Oke, baik. Siang hari ini kita akan sedikit banyak membahas tentang survei kepuasan masyarakat yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Solo rentang waktu Oktober sampai awal November 2025 ini. Nah, untuk lebih sebelum kita lebih jauh melangkah, kita minta dulu perkenalan dari Ibu Widya secara singkat saja. Silakan Ibu Widya. Baik, terima kasih Ibu. Halo semuanya, perkenalkan saya Widya Cancer Rusmita. Saya dosen administrasi publik Universitas Andalas. Oke, mungkin itu aja. Oke, kita mulai ya Bu ya. Nah, sebenarnya survei kepuasan masyarakat itu untuk apa sih? Oke. Baik, jadi memang survei kepuasan masyarakat itu sudah menjadi sebuah kewajiban gitu ya. Mau tidak mau lembaga publik itu harus melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Gunanya untuk apa? Gunanya adalah sebagai alat untuk evaluasi. Jadi lembaga mengetahui sebenarnya bagaimana sih persepsi masyarakat terhadap layanan yang sudah diberikan. Lalu untuk mengukur kualitas layanan yang sudah diberikan kepada masyarakat melalui dengan menghimpun persepsi dari masyarakat tadi. Kemudian juga menjadi sebuah alat ukur kinerja sehingga kita bisa menyimpulkan ini kinerja kita sudah baikkah, sudah sangat baikkah, atau mungkin kinerja kita buruk ya. Ketika kita mengetahui kinerja kita buruk misalnya, kita bisa menjadi menjadikan itu sebagai sebuah langkah perbaikan untuk melakukan evaluasi. Kita bisa tahu nih bagaimana saja yang perlu diperbaiki sehingga membuat kebijakan untuk periode berikutnya dan melaksanakan kebijakan itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Berarti lebih titik beratnya lebih kepada evaluasi kinerja ya. Iya. Gitu ya. Yes. Nah, range-nya berapa? Maksud saya idealnya ini dilakukan lebih baik itu dilakukan sekali berapa? Misalnya sekali setahun, sekali 5 tahun, atau sekali 10 tahun seperti itu. Kalau di penerapan RB nomor 14 tahun 2017 itu minimal berdasarkan memang 1 kali dalam 1 tahun itu wajib untuk instansi melakukan survei kepuasan masyarakat. Oke, baik, berarti dalam range 1 kali dalam setahun, idealnya seluruh lembaga publik ya? Iya, diwajibkan. Oh, berarti memang harus berarti untuk melakukan survei kepuasan masyarakat Iya, ini ya? sekali dalam setahun lembaga publik ini wajib untuk, dan sudah menjadi amanah juga Bu dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 gitu ya. Mengatakan bahwa semua lembaga publik itu wajib melakukan tes. Nah, kebetulan kan kita Bawaslu Kabupaten Solo ini baru tahun pertama ya kita melaksanakan survei kepuasan masyarakat. Nah, seberapa penting bagi Bawaslu Kabupaten Solo survei kepuasan masyarakat? Oke. Kalau saya melihatnya dari tugas dan fungsi Bawaslu. Bawaslu ini kan menjaga demokrasi ya Bu. Ya, kalau dalam permainan bola mungkin kita bisa mengibaratkan Bawaslu ini adalah wasit gitu ya. Kalau misalnya masyarakat atau misalnya pemain tidak percaya terhadap wasit ini, maka mungkin sepanjang permainan atau hasil permainan itu akan dianggap tidak sah. Itu juga dengan Bawaslu ketika menjaga demokrasi. Ketika masyarakat tidak percaya, ketika masyarakat tidak menganggap Bawaslu itu berintegritas, tidak memberikan legitimasinya kepada Bawaslu, mungkin dia akan meragukan hasil pemilu yang diawasi oleh Bawaslu. Nah, kaitannya dengan SKM adalah dengan melakukan survei kita bisa menjadi tahu sebenarnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan Bawaslu ini seperti apa. Apakah masyarakat sudah percaya? Apakah Bawaslu sudah berlegitimasi untuk masyarakat? Kalau mungkin belum, kita bisa melakukan langkah-langkah perbaikan lagi untuk meningkatkan kepercayaan tadi. Karena memang itu yang menjadi kunci dari keberadaan lembaga pengawas. Oke, baik. Nah, sebagai masyarakat umum ya saya membahasakannya begitu yang berada di luar lingkungan Bawaslu. Nah, apa harapan Ibu Widya terhadap lembaga Bawaslu?
Harapan pertamanya ya tentu saja Bawaslu harus berintegritas ya, karena dia lembaga pengawas loh gitu ya. Jadi yang mengawasi tentu harus berintegritas. Kemudian melakukan pengawasan dengan adil. Kemudian terkait dengan layanan, menanggapi setiap layanan atau memberikan setiap layanan itu sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat, kita sebagai masyarakat menjadi puas ya ketika misalnya saya ada mengakses layanan pengaduan misalnya, tentu saya berharap pengaduan saya ini diproses dengan cepat dan tepat oleh Bawaslu. Jadi seperti itu. Ya, terakhir Bu Widya, harapan Bu Widya terhadap Bawaslu Kabupaten Solo secara khusus apa? Jadi harapan saya ya terhadap Bawaslu secara khusus, tentu saja saya berharap Bawaslu, tadi kita sudah bahas nilainya sudah baik ya, dan apresiasi sekali untuk Bawaslu. Tentu harapannya dari tahun ke tahun Bawaslu dapat meningkatkan lagi kualitas pelayanannya, dapat juga meningkatkan partisipasi masyarakat, dapat juga mengawasi jalannya demokrasi di Kabupaten Solo ini, sehingga demokrasi berjalan sebagaimana yang diharapkan, dengan sesuai juga dengan asas-asas demokrasi itu sendiri. Mungkin seperti itu. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, mungkin diskusi kita pendek, tapi poin pentingnya adalah pandangan dan nilai yang diberikan oleh masyarakat terhadap kinerja Bawaslu sejak keberadaannya dari tahun 2018 sampai saat ini adalah hal yang sangat penting bagi Bawaslu, terutama Bawaslu Kabupaten Solo, dalam meningkatkan kinerjanya untuk tahun-tahun mendatang. Terima kasih Bu Widya sudah mau berdiskusi bersama kami. Semoga perjalanannya lancar dan semoga Bawaslu bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sahabat Bawaslu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.